ada dalam surah Wasyamsi wa duhaha. Di antaranya dianjurkan untuk dibaca ketika melaksanakan sholat duha di rakaat pertama. Kalau hafal semuanya, rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, kemudian kedua wadduha wal laili idza saja, ketiga qul ya ayyuhal kafirun, keempat qul. Andalan 5, 6 dan sampai selesai qul ya qulhu qul ya qulhu dan seterusnya. Nah, di antara fadilahnya surah Wasyamsi kemarin disampaikan bahwa man qara'a surata wasyamsi wa duhaha fi kulli ghadatin amina min qawli khawfin. Orang yang membaca wasyamsi wa duhaha di setiap pagi, berarti di sholat duha, maka orang ini oleh Allah akan dikaruniai rasa aman dari setiap ketakutan. Karena setiap kita ini walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Setiap kita itu pasti diliputi rasa takut. Pertama takut lapar. Makanya orang pontang-panting lari dari kampung halamannya lari ke sini. Tujuan utamanya awalnya apa? Ya kayak saya lah umpama ya, dari Jawa sono lari ke sini. Yo tujuannya ya biar nggak kelaparan aja. Kok bukan maksudnya terus yoga. Artinya orang itu sampai dibela-belain nyimpen harta benda, itu kan khawatir di kemudian hari kelaparan. Bahkan orang itu kadang berani mati tapi takut lapar. Nah, copet itu kan ya berani mati tapi takut lapar. Nyopet di tempat keramaian itu kan resikonya mati kalau ketangkep. Tapi dia takut lapar, dia nanti bela-belain nyopet ya karena takut lapar. Sampai orang yang banyak duit aja masih takut lapar. Bela-belain pada korupsi, padahal duitnya sudah banyak. Lah orang yang rajin baca wasyamsi wa duhaha, insyaallah hatinya tenang, nggak bakalan ada rasa was-was takut kayak gitu. Lah rasa takut itu yo kadang yo wajar, tapi ada yang tidak wajar karena berlebihan. Lah itu kemarin diantara fadilahnya surah wasyamsi wa duhaha. Nah sekarang kita bahas suratnya, isi suratnya. Ayat yang pertama wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha dan sinarnya di pagi hari. Kenapa yang disebut sinar matahari pagi? Karena memang sinar matahari pagi ini sangat baik buat kita umat manusia dan juga umat-umat atau makhluk-makhluk yang lain. Apalagi waktu zaman Covid, banyak orang pada berjemur. Tapi ya memang bener, petani di kampung yang tiap hari macul di sawah nggak ada yang kena Covid. Yang kena Covid itu orang yang tiap hari di dalam aja, nggak pernah kena matahari. Sampai orang-orang yang pada sakit kalau udah mendingan disuruh berjemur. Bayi yang baru lahir tiap pagi jemur. Bener ya?
Tumbuh-tumbuhan itu yang nggak pernah kena sinar matahari pagi, ya tumbuhnya nggak normal, nggak bagus. Kalau orang Jawa bilang kayoman. Kayoman itu orang sini. Umpama kalau dulu orang Jawa nanam kacang, tapi atasnya kok ada pohon randu yang gede, itu bawahnya kacang nggak bakalan bisa bagus. Ketutup sama pohon yang gede. Nggak pernah kena sinar matahari. Lah orang kalau nggak pernah kena sinar matahari yo penyakitan. Lah orang yang kalau ada sinar matahari ngumpet. Saya pernah ditegur sama orang. Pagi-pagi sekitar jam 9 dia nelpon saya, nggak keangkat-keangkat. Begitu saya bangun, keangkat, saya tanya, ngapain sih nggak diangkat-angkat? Tidur, pagi-pagi tidur, bikin penyakit. Terus saya tanya ke Mbah Google. Iya kan, karena penasaran kan tanya saya Mbah Google kan. Efek negatif tidur pagi-pagi. Tanyanya Mbah Google begitu. Ternyata iya. Apalagi di usia 40, 45 ke atas, efek tidur pagi-pagi, gula darah naik. Itu yang saya baca menurut Syekh Google. Lah iya, saya tanyanya saya Google, bukan tanya dokter saya. Tapi begitu saya nanya-nanya ternyata memang iya. Nah, fadilah dari ayat Quran ini wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinar paginya. Artinya sinar matahari yang dikaruniakan oleh Allah untuk hambanya, untuk makhluknya semua ada nilai manfaatnya. Kalau baca-baca di Google malah banyak kan ya manfaat sinar matahari pagi. Tadi pagi saya sempat baca-baca, meningkatkan vitamin D, bagus untuk tulang. Biar tulang kita, kalau yang masih muda-muda sih nggak kerasa ya. Dan kalau yang udah segini-segini, ini udah habis ngaji begini loh, ntar bangun ya, ada. Kaki yang sila ditekuk, mau diselonjorin ya sakit. Habis nyelonjor ditekuk ya sakit. Habis sujud loh, sujud terakhir, sujud yang kedua, bukan sujud terakhir, sujud yang kedua mau berdiri ke rakaat selanjutnya ada. Nah, makanya kalau ngaji lama-lama yo diserang semut ya. Lah kayak masih muda-muda sih belum merasa. Lah konon katanya itu bisa dikurangi dengan sering dikena sinar matahari, berjemur. Ireng nggak apa-apa loh, ya yang penting sehat. Orang luar negeri itu orang bule sampai dibela-belain bayar puluhan juta hanya karena pengen berjemur di Bali. Karena mereka itu asal tinggalnya ada negara yang siangnya itu nggak pernah ketemu sinar matahari, makanya pengen ke Bali. Sampai mereka sampai ke Bali tinggal pakaian yang sepotong-sepotong doang. Ya karena pengen seluruh tubuhnya kena sinar matahari. Lah kalau kita mah nggak perlu ke Bali, cukup di jalan depan rumah ya. Udah panas banget. Kemudian wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mengiringinya. Mengiringi itu maksudnya apa? Artinya matahari dan rembulan itu berada di tempatnya masing-masing. Kalau matahari dan rembulan kok udah senggolan malah tabrakan, artinya pertanda kiamat selesai. Tadi baca Yasin ya, nah, kan? Itu kan ada ayat wasyamsu tajri limustaqarril laha. Lanjutannya lupa barusan dibaca tadi kan, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Terus wal qamaru lasyamsu yanbaghi laha
kullun fi falaki. Saya nggak bakalan nanya ayat berapa, pokoknya yang penting ada di Yasin. Oh, kalau ditanya paling ya pada ketawa kok ya. Jangankan kita itu ditanya Yasin, ditanya loh, Malikin Nas surat apa Bu? Ayat berapa? Benernya ayat 2. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim, ayat ke berapa? Pokoknya Fatihah. Kok ribet-ribet amat ya. Kita bukan Ustadz Adi Hidayat yang bisa hafal sampai ke letak-letaknya kok ya. Lah di ayat Yasin itu tadi 39, 38, 39, 40 itu kan sebagai dasar ilmu. Kalau dalam ilmu sekolah, ilmu itu apa namanya, ilmu apa? Kalau dalam ilmu pesantren dulu namanya ilmu falak, ilmu tentang tata surya itu, buat ngitung tanggal, ada macam-macam. Apa sih namanya, kok lupa saya ya. Udah lama sih masalahnya sekolahnya dulu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu ya berputar di tempatnya sendiri. Wal qamaru, dan rembulan juga sama mengiringi matahari berputar di tempatnya sendiri. Udah punya tempat sendiri-sendiri. Kalau pelajaran sekolah dulu ada namanya galaksi tata surya apa gitu loh. Lupa saya. Lah kemudian lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari itu yo silih berganti muter aja di tempatnya masing-masing. Wa kullun fi falakin, semua berada di falak. Falak itu tempat tata suryanya sendiri-sendiri, diatur serapi itu oleh Allah. Lah rembulan itu sinarnya hanya mengiringi matahari. Kalau di pelajaran apa ya, IPA apa dulu namanya ya, lupa saya. Sinar matahari itu kan bukan sinar sebenarnya, dia itu hanya memantulkan sinar dari sinar bulan. Itu bukan sinar sebenarnya, dia hanya memantulkan dari sinar matahari. Itu sebagai bahasa kinayah, bahasa kias, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan diibaratkan sebagai rembulan. Kalau lagunya ibu-ibu marawis itu Qamarun gimana? Saya nggak hafal, cuma sepotong-sepotong doa saya bisanya. Qamarun sidnan nabi. Gitu ya. Kemarin malam nyanyi itu. Kemarin malam sini, oh enggak. Lah ya, Rasulullah itu kan diibaratkan sebagai rembulan. Yang disampaikan oleh Rasulullah, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Bahwa diibaratkan ajaran Allah itu ibarat sinar matahari yang dipantulkan ke Rasulullah, kemudian baru disinarkan ke kita semua. Maka Rasulullah diibaratkan sebagai rembulan. Tadi itu loh, Qamarun sidnan nabi. Aturan yang nyanyi dulu. Lah iya kan ada vokalnya di sini. Kalau saya bukan vokal, kalau saya yang nyanyi malah pengiringnya yang bingung ngiringinya. Itu Rasulullah diibaratkan sebagai rembulan. Dan memang rembulan itu ibarat sebagai perwakilan keindahan. Kalau lagu-lagu zaman dulu orang nyanyi itu menggambarkan kecantikan pacarnya ya bagaikan rembulan ya. Lagu-lagu yang nyanyiin rembulan kan banyak ya. Kalau zaman saya kecil ya ada lagu Evita Mala ya. Dirimu bagaikan rembulan
di malam yang sunyi ini. Gimana? Penyanyi biasanya pinter ah. Lah ya zaman-zaman saya kecil itu ada lagu yang judulnya Rembulan, itu banyak banget. Ada dulu Dul Sumbang, kalau bulan bisa ngomong. Bersumber terinspirasi dari ayat Quran wal qamari idza tala. Demi rembulan yang mengiringi atau memantulkan sinar matahari. Matahari sebagai sumber pokok sinar, diibaratkan ajaran Allah sebagai pokoknya ajaran, kemudian dipantulkan ke matahari, kemudian dipantulkan ke kita semua. Maka dalam berjanji itu kan Rasulullah diibaratkan sebagai mataharinya rembulan, yang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa itu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah diibaratkan rembulan yang memantulkan sinar dari matahari. Kemudian wan nahari idza jallaha, demi waktu siang. Idza jallaha, ketika menampakkannya. Kalau siang udah mulai jelas semua. Wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam apabila menutupinya dengan gelap gulita. Ini Allah bersumpah dengan ciptaannya, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan rembulan, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam. Mulai dari surat-surat yang kemarin itu banyak membahas tentang sumpah Allah. Kemarin wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, yang sebelumnya wadduha wal laili idza saja, yang sebelumnya wattini wazzaitun dan waturi sinin, yang paling pendek yang yakin ibu apal wal asri. Apal ya? Rugi kalau nggak apal. Zaman saya sekolah itu asal pokoknya guru udah nyuruh baca wal asri itu hati seneng banget. Pulang. Ya budaya dulu saya sekolah mulai dari MI sampai MTS sampai aliyah sampai SMA. Pokoknya asal gurunya wal asri, seneng. Wah, apalagi pas giliran mau maju garap ngerjain di depan. Udah nyampe sono kurang satu kok suruh wal asri. Seneng. Enggak jadi. Wal asri itu surat paling diidolakan anak santri. Pokoknya kalimat wallahu a'lam bishawab sama wal asri itu kalimat terindah. Yang awalnya ngantuk teklak tekluk, asal wallahu a'lam langsung biar. Langsung lari. Nah, gitu nyantuk juga begitu ya. Iya sama dari penyakitnya. Asal awalnya udah begini aja. Asal kiainya wallahu a'lam bishawab langsung wal asri, seneng. Kalau di sekolah umum ya asal bunyi netet loneng, wah seneng. Lah sekarang yang dibahas adalah wasyamsi, Allah bersumpah demi matahari dan seterusnya. Kita baca, ini kan ada 7 ayat yang isinya semuanya sumpah. Was-samai wa ma banaha, demi langit serta penciptaannya atau pembinaannya. Langit yang selebar itu dari ujung ke ujung kok nggak ada tiangnya, kok ya nggak ambruk. Lah ini plafon segini aja ada tiangnya satu ini. Itu langit dari ujung. Itu zaman saya kecil nanya ke bapak, kata bapak itu langit nggak ada tiangnya tapi ada cantolannya ke atas. Kata bapak saya dulu asal diboncengin sama bapak, kan naik sepeda sore-sore nih. Ini langit nyampe mana pak? Sono, masih sono lagi. Terus
Mana tiangnya Pak? Enggak ada tiangnya, tapi ada cantolannya ke atas. Ya namanya bocah kecil nanya kan, yang penting dijawab kan seneng bocah itu. Langit selebar sepanjang mata memandang, nggak ada tiangnya. Kalau cantolan ke atas nggak tahu deh, nggak ada kok, nggak kelihatan masalahnya. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan bumi demi bumi serta penghamparannya. Sampai dulu saya membayangin bumi itu datar, tapi ketika masuk sekolah ada pelajaran IPA, ternyata bumi itu bulat. Lah kalau bumi itu bulat kok kita nggak jatuh ya? Ini minuman kok ya nggak jatuh. Maha kuasanya Allah. Itu zaman saya ya masih kecil. Cuman bapak itu kalau bapak itu ngasih contoh begini. Pak, kalau katanya bumi itu bulat, kok kita nggak jatuh Pak? Terus bapak itu saya ingat dulu ngambil ember, dikasih air segini loh, sedikit, ama diisi kelereng. Terus sama bapak itu diputer begini loh. Tapi muternya kenceng, terus diberhentiin, airnya jatuh nggak? Enggak. Kelerengnya jatuh nggak? Enggak. Itu bumi begitu. Saking kencengnya muter, maka yang di atas nggak jatuh. Kalau muternya kok berhenti bentaran, jatuh. Tahu bener gombak teorinya bapak, enggak tahu deh. Itu pakai ember, muter gini, tapi kenceng muternya. Itu ember, air yang di dalam ember sama kelereng yang di ember enggak jatuh. Itu teorinya bapak karena saya nanya mulu. Tapi bapak pernah marah saya tanya ketika Nyi Loro Kidul punya anak. Di kampung saya zaman saya kecil itu asal besok itu tanggal 1 Muharram, 1 Suro itu yang punya sapi putih, termasuk bapak saya itu, ininya ini dicat nih. Ini loh, ini kan tanduk kanan kiri ya, tengahnya itu ngambil pakai daun jati yang muda, dipotek itu kalau dikucek-kucek kan warnanya merah, terus diusapin gini. Nah itu saya penasaran nanya, Pak, itu kok dicat kenapa? Biar gak diambil sama Nyi Loro Kidul. Jawabannya apa? Lah kok Nyi Loro Kidul ngambil sapi buat apa? Buat mantu. Nah ini yang terakhir kalau bapak marah. Lah Nyi Loro Kidul kok tiap tahun mantu, anaknya ada berapa Pak? Wes meneng ae rasa kakak takok. Diem aja gak usah banyakan nanya. Ya, termasuk mungkin bocah kepo saya dulu nanya. Ya termasuk masalah ini loh, bumi bulat orang di atasnya kok enggak jatuh. Lawas samai wa ma banaha, demi langit yang dari ujung ke ujung kok enggak ada tiangnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang dihamparkan kata ilmuwan ya tadi katanya bulat. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ini 7 ayat yang digunakan Allah untuk bersumpah. Setiap Allah bersumpah itu pasti akan membahas sesuatu yang penting, maka didahului dengan sumpah. Lah kita kadang juga dianjurkan kalau mau menyampaikan peristiwa yang penting supaya orang itu yakin dan percaya juga boleh untuk sumpah. Tetapi bagi kita, saya pernah baca dalam kitab Riyadul Badi'ah namanya, sumpah itu boleh, tetapi jangan keseringan. Karena kadang ada orang yang udah refleks, kalau orang Jawa bilang kelambi. Pokoknya asal dia ngomong itu sering dibarengi dengan sumpah. Bu, dari mana? Pasar. Beli apa? Mangga. Murah banget. Berapa tadi sekilo? 10.000. Ah masa? Sumpah, wallahi 10.000. Cuman timbang harga mangga aja pakai wallahi. Gak percaya ya udah kan itu ya. Lah kadang ada banyak orang yang gampangnya mengucap sumpah. Asal cerita apa orang kok masa langsung sumpah wallahi.
Lah kalau cuma sumpah kok nggak pakai wallahi itu bukan sumpah namanya. Sumpah untuk kita umat manusia ini baru disebut sumpah kalau memakai huruf qasam. Huruf qasam itu kan ada 3. Wawu, ba, ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau di Indonesia kan sama, demi Allah. Kita kalau supaya meyakinkan orang bersumpah boleh, tapi jangan keseringan. Sampai hal-hal yang remeh-temeh kok sering mengucap wallahi. Kecuali umpama ada kasus pencurian, kebetulan kita saksinya, kita yang lihat, kemudian disumpah sama kepolisian atau apa, bener ibu lihat bahwa si ini yang nyolong, wallahi demi Allah saya ngeliat. Kalau seperti itu ya monggo, teman. Kalau cerita hari-harian begini kok bentar-bentar, wallahi demi Allah jangan. Karena berpotensi takutnya, khawatirnya yang kita ucapkan itu ada salahnya. Karena kalau ada salahnya berarti sumpah bohong. Kalau sumpah bohong ada kafarohnya. Kafaroh itu apa ya? Tebusan. Tebusannya lumayan berat. Kalau kita bersumpah dengan mengucap demi Allah atau wallahi billahi atau tallahi, cuman gampangnya kalau orang kita ya demi Allah itu kalau kita mengingkarinya atau ternyata sumpah kita palsu, kafaratnya 1, memerdekakan budak. Sekarang budak udah nggak ada. Yang kedua, memberi makan fakir miskin 10 orang plus pakaiannya. Kalau sekali makan umpama 20, kalau 10 udah 200. Kalau pakaiannya umpama satu pakaian harga 100.000 dapat. Yang kayak ibu pakai itu nggak dapat ya? Dapat. Ya, umpamalah 100.000. Kalau 10 orang udah 1 juta, tambah tadi 200, 1.200.000. Berat ya, 1.200.000. Lah iya. Lah kalau yang sehari gajinya 10 juta ya nggak masalah ya. Nah kalau yang gajinya 100.000 ya nunggu 12 hari baru dapat. Lah kalau nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut, abot maning ya. Abot maning. Puasa 3 hari berturut-turut kalau Ramadan enteng, banyak temennya. Lah kalau hari-hari biasa begini loh. Umpama tadi ibu umpama puasa, ngaji nyampe sini agak panas begini, disediain air minum. Apa nggak kepengen minum ya? Ini loh, saya aja pengen minum kok loh. Saya aja pengen minum. Ini mah alasan orang mau minum ya begini. Lah ya umpama ntar selesai pulang ngaji, biasanya ibu-ibu di depan pada patungan beli rujak, apa ya nggak kepengen. Bakso kadang. Pokoknya asal ada yang lewat beli ya. Abot. Kalau Ramadan sih banyak temennya. Nah maka sebisa mungkin kita ngobrol berucap menghindari sumpah, kecuali kalau memang untuk meyakinkan itu tadi. Apalagi yang meyakinkan kebohongan, wah bahaya. Mungkin dulu pernah saya contohin ya tukang dagang. Dagangannya dari pagi yang nawar aja belum ada, begitu ada yang nawar karena harganya nggak cocok, sumpah deh demi Allah tadi udah ada yang nawar 200 nggak saya kasih, masa ibu nawar 150. Nah bahaya. Umpama ini kadang orang untuk mengingkari sesuatu pakai nama Allah yang paling sering. Bu, ntar Selasa hadir ya di pengajian. Kalau yang sering hadir sih enteng-enteng aja ya, insyaallah. Tapi kalau yang hadirnya setahun 3 kali itu, pembukaan, penutupan sama muludan. Kalau pas musim pilkada ya pas ada caleg datang, kan mayan ada biasanya ngasih udungan. Ya. Lah itu umpama kok ketemu di jalanan atau lagi di mana, Bu, ntar hari Selasa hadir kayak ngaji, insya Allah. Lah itu insya Allahnya akan ditanya, itu insya Allah iya kok insya Allah enggak.
Atau umpama kita diundang ke acara sesok jamaah di sini. Lah kita tahu banget itu orangnya naudzubillah ngasih beseknya telur puyuh jadi belah. Saking pelitnya umpama. Lah kita diundang, Bu, ntar hari Sabtu ya selamatan di rumah saya. Lah karena di depannya kan kita mau ngomong enggak, kan enggak enak ya. Budaya kita itu kan budaya enggak enak. Langsung hadir ya, Bu, insya Allah. Tapi dalam hati ngapain datang? Beseknya tipis, telur puyuh aja dibelah. Ogah. Nah itu insya Allahnya nanti akan ditagih. Nah terus gimana? Insya Allah tapi diniati tauriyah. Tauriyah itu artinya sesuatu yang multi tafsir. Kita menafsirkannya berbeda dengan yang ditafsirkan oleh orang itu. Contoh, tauriyah itu begini. Kayaknya bohong tapi enggak bohong. Umpama ada orang atau saudara atau teman yang berkali-kali minjem duit tapi enggak tahu kapan ngulanginya. Lah untuk kesekian kali ngomong ke ibu, sekalian Don pinjemi lagi 200. Sekalian yang kemarin-kemarin ntar sekalian. Kan ada orang yang model begitu kadang ya. Nah, terus padahal ibu punya, duit punya. Wong kebetulan umpama habis dikasih sama suami atau mungkin kebetulan entah habis dapat dari apa, ibu punya. Lah, ibu punya duitnya. Temen ngomong kayak begitu. Kira-kira ibu ngomongnya apa? Lagi nggak megang, bener. Itu namanya bahasa tauriyah. Kalau dalam ilmu balaghah itu namanya tauriyah. Ini saya bukan ngajarin nggak minjemin loh ya, enggak. Cuman daripada orang utang itu kadang urusannya wong repot ya. Iya, kalau dipinjemin utangnya dia bebannya makin berat. Jawab aja, mohon maaf ya Bu, lagi nggak megang. Memang nggak megang beneran kan? Iya. Pandangan ya kita ini berniat bahwa duit memang nggak kita pegang, tapi dia itu kan pahamannya nggak punya. Wong bahasa kita megang itu punya, tapi menurut kita itu pegang beneran. Tapi sono enggak. Saya baru kemarin kasusnya plus seperti itu, persis. Yang kemarin-kemarin ya jumlahnya sih nggak banyak, tapi kalau statusnya utang kan ya tetap utang ya. Tiba-tiba udah lama nggak WA, tiba-tiba WA, Mas, posisi di mana? Saya mau ke rumah nih. Batin saya kan yuk mau ngasih yang kemarin-kemarin ya. Lah kok, Mas ada ini dulu nggak? Sekalian tara yang kemarin, ntar sekalian ya. Saya jawab, aduh mohon maaf saya lagi UTW nih. OTW itu awalnya saya duduk, kemudian sambil jawab itu saya jalan. Sambil jawab saya jalan. Awalnya saya duduk di teras itu duduk. Wah, ini supaya menghindari bohong tadi. Saya jalan. Waduh, mohon maaf lagi OTW. OTW itu kan pahamannya dia mau keluar jauh. Pahaman saya yang penting pokoknya jalan. Ini bukan ngajarin ini loh ya, ngeles bukan. Tapi menyampaikan apa yang namanya tauriyah tadi. Tauriyah itu memakai bahasa untuk menghindari bohong. Apalagi kalau memakai demi Allah tadi itu bahaya masalahnya. Dendanya, kafaratnya lumayan. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Wallahu